yakin sebagian besar teman-teman sudah mengenal istilah blind spot. Istilah yang dalam konteks pengembangan diri digunakan untuk menggambarkan bagian atau sisi yang orang lain lihat tetapi kita tidak melihatnya. Dan ini menjadi persoalan bila bagian atau sisi tersebut terkait dengan diri kita. Nah, untuk menjelaskan apa yang barusan saya maksudkan, tolong teman-teman simak kisah mengenai Karina yang baru 5 bulan menjabat sebagai Operation Manager di sebuah perusahaan distribusi makanan dan ia memiliki 8 orang anggota tim. Walau masih relatif baru, Karina dikenal sebagai sosok yang tegas, sedikit basa-basi, dan sangat efisien. Karina juga mendapatkan penilaian sangat baik dari atasannya saat melewati masa percobaan 3 bulan. Dan bukan hanya itu, Karina berhasil membantu unit kerja atau departemennya melakukan penghematan sebanyak 25% bila dibandingkan dengan manajer sebelumnya di rentang waktu yang sama. Wajar dengan penilaian dan pencapaian seperti itu, Karina merasa everything is okay, everything is so fine. Hingga suatu hari ia tanpa sengaja mendengar beberapa anggota timnya sedang membicarakan dirinya. Dan yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak mengenakan, yang menggambarkan Karina sebagai atasan yang otoriter, atasan yang memaksakan kehendak, dan bahkan tidak memiliki perasaan. Karina tidak langsung melabrak atau mendatangi para anggota tim yang sedang membicarakan dirinya, tetapi ia memilih untuk kembali ke ruangan dan mencoba memikirkan pembicaraan tadi. Ia cukup merasa syok dengan pembicaraan tadi karena ia merasa tidak sejahat itu. Bersikap tegas dengan alasan yang masuk akal adalah kualitas yang seharusnya dimiliki seorang manajer, dan ini terbukti dengan meningkatnya kinerja tim yang ia kelola. Dengan perasaan dinilai tidak adil oleh beberapa anggota timnya, Karina memanggil Danti, salah seorang anggota timnya yang ia tahu cukup asertif dalam memberikan pendapat, dan kebetulan Danti ini tidak termasuk dalam anggota tim yang membicarakan keburukan tadi. Dari Danti, Karina memperoleh penjelasan contoh-contoh sikap dan perilaku spesifik mengenai apa yang dianggap kurang oleh anak buahnya. Salah satunya adalah Karina suka memberikan komentar yang dikesankan sebagai sebuah kritikan di saat meeting. Nah teman-teman, dari kisah Karina tadi kita jadi lebih memahami nih bahwa kita semua memiliki blind spot. Dan untuk meminimalkan blind spotnya, Karina tadi meminta masukan dari Danti sehingga ia jadi tahu apa yang perlu diperbaiki. Dengan kata lain, Karina meminta feedback dari orang lain. Teman-teman, mengenali blind spot adalah bagian dari membangun kesadaran diri. Dan ini menjadi salah satu kualitas penting dalam leadership. Cukup banyak leader yang tanpa sadar bersikap atau berperilaku yang justru melumpuhkan kejeniusan anggota timnya. Sayangnya para leader itu tidak mendapatkan feedback yang memadai sehingga para leader merasa apa yang selama ini dilakukan sudah oke, sudah benar. Dan yang lebih parah, ada beberapa leader yang memiliki mindset bahwa seorang bintang harusnya tetap menjadi bintang dalam kondisi apapun, termasuk di bawah tekanan atasannya. Teman-teman, tentu Anda sepakat dengan saya bahwa ini adalah mindset yang salah. Berlian hanya akan keluar pesonanya hanya bila mendapat gosokan yang tepat. Nah, seperti berlian, anggota tim perlu mendapat gosokan yang tepat berupa sikap dan perilaku leadernya. Dalam banyak kasus, kebanyakan leader tidak bermaksud jahat pada anggota timnya. Ia hanya tidak sadar telah bersikap atau berperilaku yang membuat anggota timnya mati angin. Liz Wiseman dalam bukunya Multipliers menyebutnya sebagai accidental diminisher. Para leader yang memiliki maksud baik tetapi sikap atau perilakunya justru melumpuhkan kecerdasan, energi, bahkan kreativitas anggota tim. Leader yang selalu bersikap micromanaging, yaitu mendikte mengenai apa yang harus dilakukan anggota tim sampai kepada hal-hal yang detail, adalah salah satu contoh dari micromanaging. Betul, ada kondisi di mana seorang leader perlu melakukan micromanaging, tapi bukan untuk semua anggota tim atau semua kondisi.
Anggota tim yang kompeten di bidangnya dan inisiatifnya tinggi akan menjadi korban pertama dari gaya micromanaging ini. Nah teman-teman, mengenali blind spot bukan hanya keharusan bagi para leader. Semua level, termasuk pelaksana juga membutuhkan karena terkait dengan memahami apa yang menjadi area perbaikan. Ketika kita bisa mengenali area perbaikan, maka kita tinggal memikirkan cara-cara bagaimana meminimalkannya. Dan untuk mengetahui seberapa kita aktif dalam membangun kesadaran diri, teman-teman silahkan menilai diri dengan kategori pasif atau aktif dari pernyataan-pernyataan ini. Pertama, mengidentifikasi kekuatan diri, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kedua, mengidentifikasi area perbaikan diri, sama berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga, meminta umpan balik baik dari atasan, rekan kerja, maupun bawahan. Teman-teman, aktif mengenali diri yang bertujuan untuk perbaikan itu membantu kita untuk stay current, tidak kadaluarsa. Kita berada di era yang segala sesuatunya mudah sekali kadaluarsa, baik itu produk, layanan, perusahaan, termasuk juga pribadi-pribadi seperti saya dan Anda. Saya Prianto Stopo, Facilitator and Developer Leadership Development Program.